Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para penonton, para pendengar, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita sudah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa pada hari yang ke-11. Para penonton dan pendengar yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang juga menurut saya tidak kalah menariknya dengan tema-tema kemarin, bahkan sangat terkait erat dengan pembahasan kita kemarin, kesolehan. Tema itu adalah kezoliman. Sebuah perbuatan zolim adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan pihak lain. Tidak hanya pihak lain yang dirugikan dalam perbuatan zolim, tapi juga perbuatan zolim itu merugikan diri sendiri. Karena itu maka perbuatan zolim itu merupakan antonim atau lawan dari perbuatan soleh. Kemarin kita sudah bahas tuntas mengenai soleh, yaitu orang yang melakukan sesuatu kebaikan yang menimbulkan maslahat kebaikan untuk dirinya, untuk sesamanya, untuk lingkungannya, dan untuk Tuhannya. Demikian juga halnya kezoliman itu. Kezoliman itu memiliki 4 dimensi sama dengan kesolehan, yaitu kezoliman terhadap diri sendiri yang saya sebut dengan zalimul nafsih. Yang kedua, kezoliman terhadap orang lain, yaitu zalimul li ikhwanihi. Yang ketiga, zalim terhadap lingkungan, yaitu zalimun li bi'atihi. Kemudian yang keempat adalah zalimun li rabbihi, yaitu kezoliman seseorang terhadap Tuhan. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, mungkinkah seseorang berbuat zalim sama Tuhan? Bisa. Mari kita lihat. Saya akan menjelaskan keempat dimensi kezoliman ini secara singkat satu persatu. Zalimul nafsi itu adalah kezoliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan dirinya. Apa contohnya? Kalau seseorang memakan suatu makanan yang sebenarnya tidak cocok buat dirinya, kemudian setelah dia makan makanan itu dia sakit, dia termasuk kategori manusia zalimun li nafsi. Karena perbuatan yang dilakukannya itu merugikan dirinya sendiri.
Kalau ada minuman yang sebenarnya minumannya itu tidak cocok untuk dirinya, walaupun dia halal, jika perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi dirinya, maka orang itu sebenarnya sudah melakukan zalimul li nafsi atau zulmul li nafsi, kezoliman terhadap dirinya. Nah, seseorang yang sudah tahu bahwa meminum yang memabukkan itu dilarang, lalu dia meminum minuman yang dilarang itu, hanya apa? Menimbulkan gangguan pada badannya, dan gangguan itu sebuah kerugian bagi dirinya, dan karena itu seseorang yang sudah melakukan itu dikategorikan zalim li nafsi. Sudah perbuatan. Jadi kalau kemarin sholih li nafsi itu perbuatan yang melahirkan kebaikan untuk dirinya, kemudian zulmun li nafsi itu adalah perbuatan yang merugikan dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, zulmun li ikhwanihi, yaitu kezoliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesamanya. Nah, banyak sekali nih kalau yang ini. Misalnya melakukan perbuatan yang menyakiti hati orang lain, itu perbuatan zalim terhadap orang lain. Memutuskan perkara secara tidak benar, itu juga termasuk kezaliman. Nah, pendeknya itu, kalau seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, maka berarti dia telah melakukan perbuatan zulmun terhadap orang lain. Nah, saya beri contoh kemarin, mudah-mudahan kemarin saya berikan contoh itu, seseorang yang menghindarkan duri di jalanan, itu perbuatan soleh. Kalau ada orang yang memasang duri di jalanan, itu perbuatan zalim. Karena perbuatan yang dilakukannya itu akan merugikan orang lain. Oh, begitu banyak perbuatan zalim itu. Bisa berbuat zalim kepada kedua orang tua, bisa berbuat zalim kepada istri, istrinya berbuat zalim kepada suaminya, bisa juga orang tua berbuat zalim kepada anaknya, bisa juga seorang anak berbuat zalim kepada ayah ibunya, bisa juga murid itu berbuat zalim kepada gurunya, gurunya bisa berbuat zalim kepada muridnya. Begitu banyak bidang-bidang yang terkaitkan dengan kezaliman itu. Prinsipnya adalah kezaliman terhadap orang lain adalah ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang perbuatan itu merugikan orang lain. Zalim itu. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, zulmun li bi'atihi, kezoliman terhadap lingkungan. Nah, kita tahu bahwa air itu menjadi sumber kehidupan manusia. Kalau ada orang yang mencemari air yang selalu diminum oleh orang itu, dan akhirnya orang tidak dapat meminum air itu karena dicemari oleh yang bersangkutan, maka perbuatan mencemari air itu adalah perbuatan zulm terhadap lingkungan. Dan kalau orang lain tidak bisa memanfaatkan air itu, maka sempurnalah kezolimannya dia. Tidak hanya kezoliman terhadap lingkungan, tetapi juga kezoliman terhadap orang lain. Jangan dikira bahwa pohon itu tidak punya kemaslahatan untuk kita. Pohonan yang ada di sekitar rumah kita itu punya fungsi
untuk menyejukkan suasana kita, dan kita memotong pohon yang kita miliki lalu tidak, potongannya itu tidak digunakan untuk yang lain, dipotong begitu saja, sebenarnya itu termasuk kategori zulmun. Zulmu libiatihi. Kalau misalnya ini, kalau saja corona ini yang sekarang ini merajalela di seluruh dunia dibuat oleh orang, maka orang yang membuat virus ini telah melakukan perbuatan kezoliman yang sangat besar terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap dunia secara keseluruhannya. Ini kezoliman yang sangat dahsyat. Ini yang ketiga, kezoliman terhadap lingkungan. Kemudian kezoliman terhadap Tuhan adalah, kalau Anda diwajibkan oleh Allah melaksanakan perintahnya, lalu Anda tidak melaksanakan perintahnya itu, Anda sudah berbuat zolim terhadap Tuhan. Atau sebaliknya, Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu perbuatan-perbuatan yang dilarang itu lalu saudara kerjakan, itu sebenarnya Anda sudah termasuk berbuat zolim terhadap Tuhan. Tingkatan zolim terhadap Tuhan yang paling tinggi adalah syirik. Syirik itu adalah tingkat perbuatan zolim yang paling besar dari semua perbuatan zolim terhadap Tuhan. Apa kata Al-Quran? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan kezoliman yang sangat besar. Ini kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, hakikat kezoliman itu, yang pertama, kezoliman adalah perbuatan yang merugikan. Bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan orang lain, bisa merugikan lingkungan, bisa merugikan Tuhan. Karena itu maka dimensi kezoliman ada 4. Yang pertama, zulmun li nafsi, kezoliman terhadap diri. Zulmun li ikhwanihi, kezoliman terhadap saudaranya. Kemudian zulmun li bi'atihi, kezoliman terhadap lingkungannya. Kemudian zulmun li rabbihi, itu kezoliman terhadap Tuhan. Itulah sebabnya maka mereka yang melakukan perbuatan zolim itu diancam oleh Allah dengan hukuman yang maha berat di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan perbuatan soleh akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berlipat ganda. Itulah kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian, kuliah kita pada hari yang ke-11 ini dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kita dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.